Sudah. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Baik Bapak Ibu, kita ada lagi dalam ibadah yang kedua. Kita percaya bahwa setiap kita yang rindu ada di tempat ini, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti jamah, dan Tuhan berikan kelepasan atas setiap kita. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, kita persembahkan bagi Dia Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan setiap kita yang ada di tempat ini tuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Setiamu datang setiap kali Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan. Kau hapus kesalahan.
Kau hadir di setiap langkah. Ku alami dalam hati. Aku buktikan kau setia. Kedua ketinggian
jumpai aku kecurangan padamu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau sangat layak Tuhan. Ya Tuhan, Kau layak Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Layak Engkau Tuhan. We lift you high, Yahweh. We lift you high, Yahweh. We lift you high, Yahweh. So we lift you high, Yahweh. 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 So we lift you high, Yahweh. So we lift you high, Yahweh. So we lift you high, Yahweh. We lift you high, Yahweh. We lift you high, Yahweh.
jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Ali. Kasih sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terbukti pagi hari ini kami ada Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan dan nafas hidup ini punya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di tempat ini, kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk semua yang terbaik yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir pagi hari ini, fokus kami benar Tuhan, pikiran kami benar, tanah hati kami siap Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Ambil alih setiap kami Bapa, atmosfer ruangan itu Tuhan, Engkau kuasai dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami sadar Tuhan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami boleh, kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Kami tidak pernah izinkan roh di luar daripada Tuhan bekerja di tempat ini. Bapak, kalau itu ada di hati kami, di pikiran kami usir dia keluar dari tanah hati kami, dari pikiran kami, dari hidup kami, dari ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan roh Allah bekerja. Kami hanya ingin izinkan roh Tuhan bekerja di tempat ini. Ambil alih ibadah ini Bapak, sehingga ibadah yang kami lakukan saat ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah raya kedua di pagi ini Tuhan. Permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya mau jadi dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari bersorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Yes Lord. Amin Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Nama Yesus pemenang, amin.
lagi Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kaulah pemilik kehidupan ini Tuhan. Bagi Tuhan segala hormat kemuliaan. Kaulah yang setia Tuhan. Setiap hidup kami.
Tolong setiap kami Tuhan, agar kami tidak mempermainkan kasih karunia-Mu, tapi kami mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau benar-benar Tuhan mempergunakan kesempatan bernafas, kesempatan hidup yang ada untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini bukan pertemuan biasa, ini pertemuan kudus, karena yang hadir di tempat ini adalah Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Dan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, perkara-perkara besar Tuhan pasti akan lakukan. Kami tahu pertobatan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Biar Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan saat ini. Biar Tuhan Yesus semua yang hamba sampaikan semata-mata kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar yang nampak hanya firman Tuhan. Kami berdoa semua kami Tuhan kuduskan, setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus benih itu akan bertumbuh berbuah dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan segala pekerjaan iblis setan dengan segala manifestasinya dalam bentuk apapun. Kami usir dia keluar dari tempat ini, dari ruangan hati pikiran kami, di dalam nama Yesus. Segala keangkuhan-keangkuhan manusia yang dibangun untuk menentang pengenalan firman Tuhan, saat ini kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan kami hati yang taat, jauhkan daripada kami hati yang keras, agar kami bersedia untuk dibentuk semakin indah di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bisa Tuhan itu biasa. Sekali lagi shalom. Amin. Luar biasa, Yesus dahsyat. Luar biasa sekali suasana ibadah kita saat ini. Ya, saya percaya mendatangkan sukacita dan semangat bagi semua kita. Amin. Sebab kita mengikuti ibadah ini dengan rasa lapar dan haus. Sebab kalau orang tidak memiliki rasa lapar dan haus dan rindu, mungkin dia lihat ibadah ini seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang dijamah Tuhan, dituntun Tuhan, dipimpin Roh Kudus, dia tahu dalam hadirat Tuhan ada kuasa, ada pekerjaan Roh yang akan memulihkan setiap hati yang hadir saat ini. Amin. Kalau saudara Bapak Ibu lihat, jemaat lihat, kursi-kursi depan para pendeta lagi berada di larat dalam proses pelantikan gembala untuk larat, Ibu Pendeta Maria. Jadi Bapak Ibu Gembala bersama Bapak Yeremia dan Ibu ada di larat, ya. Dan suami saya juga baru berangkat tadi pagi, makanya luar biasa sekali, ya. Tadi pagi saya agak kerepotan karena semua di rumah cuma tinggal kita bertiga. Saya sendiri di sebelah lagi cuma tinggal adik saya, David sama Ocha, ya. Dan semua melayani. Jadi saya tidak tahu dua orang ini mau bagaimana. Akhirnya saya siapkan mereka walaupun agak kelabakan, dari puji Tuhan. Semua bisa berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu, minggu-minggu ini kita sedang ada dalam tema kemerdekaan. Ya, sebab kita sedang menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 16 Agustus, ya. 17. Kan ada anak kecil yang menyanyi 16 Agustus tahun 40, ya gurunya marah. Bukan 16, 17. Belum selesai guru, besoknya Hari Kemerdekaan kita. Ya. Jadi bangsa kita Indonesia merdeka dari segala penjajahan atas bangsa kita, baik dari Belanda, baik dari Jepang, ya, dan semua penjajah-penjajah yang ada. Kita percaya bahwa sampai di usia kemerdekaan yang ke-79 yang nanti kita akan rayakan bersama di 17 Agustus nanti, semua pun dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu, tentang tema kemerdekaan, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan, Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36.
Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tadi pagi saya sudah jelaskan sedikit ayat ini keluar karena pada saat itu di ayatnya yang ke-30, 31 ada orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus. Setelah mereka percaya kepada Yesus, ada pengajaran yang disampaikan dan memang seperti itu. Tapi ketika Yesus berikan pengajaran, ya, mereka bertanya. Ketika Yesus menyinggung tentang kemerdekaan, mereka bertanya, merdeka apa yang kamu maksud Tuhan? Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kami orang merdeka karena kami adalah keturunan Abraham. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-33. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Jadi mereka tersinggung berkaitan dengan apa yang Yesus sampaikan tentang kemerdekaan yang sejati. Jika anak itu memerdekakan engkau, kamu pun akan benar-benar merdeka. Lalu mereka berkata bahwa kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi mereka sudah percaya, tapi mereka tidak setuju ketika Yesus melanjutkan pengajaran, dan pengajaran ini berkaitan dengan topik kemerdekaan. Nah, orang Yahudi ini memang secara karakteristik sombong. Ya, lalu kemudian apa lagi, mereka secara agama juga mereka sangat angkuh. Ya, mereka terlalu percaya kepada diri mereka, padahal kepercayaan mereka ini kepercayaan yang palsu. Kenapa palsu? Karena apa yang mereka katakan itu berbanding terbalik dengan realita kenyataan yang terjadi dalam bangsa mereka. Mereka katakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, padahal kenyataannya kita tahu bersama Israel atau bangsa Yahudi ini, ya, mereka selalu ada dalam jajahan. Mereka jadi hamba, diperbudak dari tangan ke tangan, dari bangsa satu ke bangsa yang lain. Padahal mereka berkata dengan percaya diri, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Israel ini kita tahu bersama, mereka pertama kali dijajah oleh Mesir. Bangsa Mesir menjajah Israel 430 tahun lamanya. Dan setelah lepas dari Mesir, setelah mereka bebas keluar dari Mesir dan mereka ada di Kanaan, mereka ada di tanah Kanaan, kita melihat bahwa yang terjadi, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Akhirnya Tuhan buang mereka ke Babel. Mereka dibuang ke Babel, diperbudak oleh bangsa Babel, Babilonia, atau hari ini Irak. Mereka diperbudak selama 70 tahun. Lepas dari Babel, mereka diperbudak lagi oleh Assyria atau Asyur yang hari ini Irak Utara. Ya, lepas dari Asyur, mereka diperbudak lagi oleh kerajaan Media Persia. Setelah diperhamba oleh Media Persia, tidak lama kemudian mereka diperhamba lagi oleh bangsa Yunani. Makanya ketika Alkitab ditulis, itu pada zaman penjajahan bangsa Yunani. Maka sebagian besar kitab perjanjian baru, dan bukan sebagian besar, seluruh kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena memang pada saat Alkitab ditulis itu dalam masa penjajahannya Yunani, dan waktu Yunani berkuasa dengan rajanya Alexander Agung, itu menguasai hampir seluruh dunia. Makanya bahasa yang saat itu sangat terkenal dan digunakan oleh seluruh dunia adalah bahasa Yunani. Nah, karena itu kita melihat Israel diperhamba oleh Yunani. Lepas dari Yunani, bukan mereka bebas, mereka dijajah lagi, dibudak lagi, diperbudak lagi oleh bangsa yang namanya Romawi. Bahkan pada saat Yesus lahir, Yesus ada di dunia ini, itu pada zaman penjajahan Romawi. Makanya Yesus berkata, kalau anak itu memerdekakan, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, firman-Ku itu akan memerdekakan kamu. Mereka tersinggung, mereka berkata, Tuhan, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana Aku berkata kami akan merdeka? Merdeka dari apa? Kami ini keturunan Abraham, kami orang merdeka kok.
Ya. Ada banyak orang yang seperti Israel, sombongnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh dosa. Makanya ketika mereka jawab Yesus, ya, bahwa kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, Yesus lanjutkan di ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau engkau berkata engkau tidak pernah menjadi hamba siapapun dalam urusan politik, kamu dari tahun ke tahun kamu dijajah, kamu diperhamba. Tapi dalam urusan roh pun Tuhan mau bilang, siapa yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Nah, karena itu Tuhan mau mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan umatnya bahwa kematiannya, ya, kedatangannya memberikan kemerdekaan. Dia katakan kalau anak itu memerdekakan engkau, kamu akan benar-benar merdeka. Sebab ada orang yang merdeka tapi tidak benar-benar merdeka. Contohnya mungkin bangsa kita sudah merdeka dari penjajah bangsa-bangsa lain, tapi belum merdeka atas kemiskinan, belum merdeka atas kebodohan, belum merdeka atas hal-hal yang lain. Ya, makanya Alkitab katakan kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita akan lihat di sini kita dimerdekakan dari apa? Yang pertama dari dosa pastinya. Sebab Alkitab berkata siapa, Tuhan bilang begini, siapa yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Maka Yesus mati, lewat kematian Yesus kita dibebaskan daripada perbudakan dosa. Nah, Yesus sudah menjelaskan bahwa satu penjajahan yang jauh lebih hebat dari penjajahan Mesir, penjajahan yang lebih hebat dari penjajahan Media Persia, Asiria, Yunani, Romawi, Babel, penjajahan yang lebih hebat adalah penjajah yang bernama dosa. Ya, kenapa? Karena orang yang dijajah oleh dosa itu jadi tidak tahu diri. Ya, yang jelas-jelas berdosa, yang jelas-jelas salah pun dianggap dirinya begitu bijak, dianggap dirinya begitu pintar, dianggap dirinya begitu hebat, sehingga yang gelap dianggap terang, yang terang dianggap gelap, yang jahat dianggap baik, yang pahit dianggap manis. Kita lihat Yesaya 5 ayat 20. Yesaya 5 ayat 20. Bapak Nus tolong baca. Demikian firman Tuhan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ya, orang kalau dijajah dosa, dia sudah tidak tahu mana yang hitam, mana putih, mana gelap, mana terang. Itu kalau dijajah dosa, itu kalau menjadi hamba dosa. Tapi dalam keadaan buta seperti ini pun, mereka tetap menganggap diri pintar. Ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ya. Anggap diri pintar, padahal bukan pintar baik. Tuhan kritik mereka. Kamu nih anggap diri pintar, tapi bukan pintar buat baik, pintar buat jahat. Nah, ini zaman Yesaya. Tuhan sampaikan seperti ini kepada umat Tuhan. Tapi tidak sampai di zaman Yesaya, pada waktu masuk zaman Yeremia, teguran yang sama diberikan lagi. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Pintar berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Tapi tetap anggap diri pintar, seolah-olah Tuhan mau bilang, kau ini pintar apa? Ya, yang kau pintar ini hanya pintar menyakiti Tuhan. Yang kau pintar ini hanya pintar menyerang nabi-nabi Allah, pintar menyerang hamba-hamba Tuhan. Untuk kebenaran kau tidak mau, tapi kalau serang nabi-nabi, tolak hamba-hamba Allah, tolak kebenaran, tolak pengajaran, kau pintar sekali. Ya, makanya kalau bilang pintar, itu pintar melakukan kejahatan. Tuhan bilang demikian. Inilah kondisi Israel turun-temurun sampai pada zaman Yesus pun demikian. Ketika Yesus bicara kemerdekaan, mereka malah tersinggung. Ya, karena itu diberkatilah jemaat dan semua
tidak boleh kita konsep dengan pikiran kita. Firman Allah yang datang tidak boleh kita atur. Pokoknya khotbah yang saya terima harus cocok dengan mau saya. Salah. Ya, harusnya dari rumah kita berkata, Tuhan, apapun firman yang aku dengar hari ini, Tuhan tolong supaya hamba yang ikut firman bukan firman yang ikut hamba. Kita nih harus ikut firman, kita yang harus sesuaikan diri dengan firman, bukan firman yang sesuaikan diri dan kita pun mau. Lalu kita ini siapa? Yang Tuhan siapa? Yang tanah itu siapa? Makanya Tuhan bilang jangan terlalu anggap diri bijak, jangan terlalu anggap diri pintar. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu tahu kebutuhan kita. Makanya waktu firman Tuhan datang kita merasa itu bukan kebutuhan jemaat di sini. Tapi percayalah, 1 bulan ke depan atau 1 minggu 2 minggu ke depan, waktu engkau lewati hari-hari, maka engkau akan nyambung dengan khotbah yang disampaikan hari ini. Karena Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya kasih contoh. Saat Yesus lagi bikin mujizat, waktu Tuhan Yesus lagi viral-viralnya, banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Murid-murid kecipratan berkat, ikut terkenal. Mereka kemana-mana, Yakobus atau Petrus, mereka semua pasti dikenal semua orang. Karena pada waktu Yesus ditangkap, ya, seorang perempuan yang datang kepada Petrus, dia kenali Petrus. Lalu dia tanya, kamu kan yang selalu bersama-sama dengan dia. Kalau waktu itu Yesus masih naik daun, masih terkenal, masih viral-viralnya pembuat mujizat, maka pasti Petrus akan bilang, ya, saya orangnya. Masalahnya ketika wanita itu bertanya kepada Petrus, Yesus telah kena tangkap. Makanya Petrus bilang, kau salah orang. Jadi sebelum saat itu, pada waktu mereka sedang aman-aman lagi baik-baik saja, suatu saat Yesus berkata, nanti kamu akan ditangkap, kamu akan diadili, kamu akan disidang oleh karena namaku. Saudara bayangkan, mereka lagi dalam zona nyaman nih, lagi aman-aman, lagi damai, lagi enjoy. Khotbahnya Tuhan apa? Kamu akan ditangkap, kamu akan diadili, dan kamu akan disidang karena namaku. Nyambung Tuhan. Saudara bayangkan dalam kondisi yang lagi aman-aman damai, terus khotbah datang, kamu akan ditangkap, diserahkan, lalu kemudian kamu akan diadili, dipenjara dan sebagainya. Nyambung, ada aman-aman damai, sejahtera luar biasa. Waktu itu memang murid-murid belum nyambung, tapi ketika Yesus terangkat ke surga, mereka pelayanan, mengadakan banyak mujizat. Tapi setelah itu ada kelompok-kelompok iri hati yang mulai muncul, yang ditunggangi iblis. Akhirnya mereka ditangkap dan betul-betul diadili. Beberapa waktu yang lalu saat firman Tuhan disampaikan belum nyambung, tapi sekarang nyambung. Jadi ingat ini Bapak Ibu, tidak ada firman Tuhan yang pergi lalu kembali dengan sia-sia. Tuhan selalu tahu apa kebutuhan kita. Jadi jangan suka tolak firman Tuhan. Kau tolak firman Tuhan sama dengan kau tolak pribadi Allah sendiri. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sikap respon hati kita ketika menyambut firman Tuhan itu sama dengan sikap kita terhadap Allah. Kalau kita bilang kita menghormati Allah, tapi ketika firman Tuhan disampaikan kita tolak, itulah respon kita terhadap Allah. Sebab firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman datang, pasang telinga, hati dan pikiran sungguh-sungguh untuk terima kebenaran yang memerdekakan kita. Sebab Alkitab tadi berkata dalam Yohanes tadi pembacaan kita, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Buang jauh-jauh sikap hati yang sombong, tersinggung itu, buang jauh-jauh. Alkitab bilang orang yang rendah hati itu akan apa? Ditinggikan oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Justru waktu kita rendah hati, maka ketika ada masalah Tuhan angkat keluar dari masalah-masalah itu. Tapi kalau kita tinggi hati, Tuhan akan rendahkan. Ya. Nah saudaraku, bicara tentang kemerdekaan, Alkitab berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak yang dimaksud di situ adalah pusat penyembahan kita hari ini, pusat penyembahan kita dalam sepanjang hidup ini. Ya, anak yang dimaksud di sini adalah penguasa langit, bumi, bahkan akhirat, pencipta semesta, raja yang disanjung, Yesus
Ya. Jadi dia memerdekakan kita dari apa? Tentu yang pertama, ya tadi sudah saya singgung, dia merdekakan kita dari dosa. Penjajahan yang paling parah di atas semua bangsa, di atas semua manusia, di bawah kolong langit ini adalah penjajahan dosa. Tapi kita bersyukur karena Yesus datang memerdekakan kita dari dosa. Kita dulu hamba dosa, hamba kejahatan, hamba kelaliman, sekarang menjadi hamba kebenaran. Ingat, saya pernah jelaskan keadaan manusia sebelum manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia ada dalam keadaan mungkin tidak berdosa dan mungkin berdosa. Artinya Adam dan Hawa ada dalam keadaan sempurna. Mereka sangat mungkin untuk tidak berbuat dosa. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia ada dalam keadaan tidak mungkin tidak berdosa. Pasti berdosa. Kenapa? Karena sudah jadi budaknya dosa. Ya, itu kondisi manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hamba kelaliman, hamba kejahatan. Tapi ketika Yesus mati dan semua orang yang percaya kepadanya menjadi hamba-hamba kebenaran. Amin. Roma 6 ayat 22. Bapak Nus tolong baca. Tetapi sekarang setelah dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sekarang kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Akhirnya kita akan melihat, kok tadi saya bikin dosa, saya bikin jahat. Tapi ketika Yesus menjamah kita, maka kita akan dibawa, ya, kita dimerdekakan dari keadaan yang tadi terikat dosa. Yang tadinya saya bisa, kalau saya bikin jahat nih, pasti saja bikin jahat. Tapi kemudian Tuhan merdekakan kita, bebaskan daripada segala belenggu. Saat ini kita ada dalam keadaan menjadi hamba Allah. Maka kita akan beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Amin. Upah dosa adalah maut, tapi kita dimerdekakan dari dosa. Makanya di ayat 23, coba Bapak Nus baca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Tapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua orang berdosa. Semua kita keturunan Adam dan Hawa itu orang berdosa, dan dosa sekecil apapun sudah cukup membawa orang itu ke neraka. Tapi puji Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar, Allah punya solusi bagi semua kita manusia, karena Dia tahu usaha sebesar apapun dari manusia tidak bisa untuk menyelesaikan dosa. Mau pakai ritual Yudaisme 1 tahun 1 kali, Dia punya kuasa pengampunan. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita 1 kali Dia berkorban untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus jauh lebih hebat dari ritual Yudaisme. Dia tidak perlu mati berulang-ulang, hanya cukup 1 kali karena kasihnya kepada kita. Kita hanya cukup menerima undangan dari Tuhan. Marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang pada Yesus, maka segala dosa yang menjajah kita akan dilepaskan. Engkau yang hari ini masih terikat dengan dosa, engkau yang hari-hari ini masih menjadi hamba dosa, pokoknya saya bikin, pasti bikin dosa. Engkau hanya perlu menerima undangan daripada Tuhan. Datanglah kepadaku kamu semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat, dosa itu kalau menjajah kita mengerikan. Sebab Paulus katakan kadang-kadang kita mau yang baik, tapi yang terjadi justru yang tidak baik. Itu kalau dosa menjajah. Ya, makanya harus dimerdekakan. Kalau tidak, kita akan jadi orang Kristen yang jatuh bangun. Tobat kumat. Ya, Roma 7 ayat 15. Bapak Nus tolong baca Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dia benci dosa. Paulus ini membenci dosa, tapi dia heran kenapa
ada rindu. Makanya benci dan rindu jadi satu. Benci, 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 tapi rindu jua. Benci dan rindu menjadi satu. Ya, jadi Paulus katakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Dia benci dosa sebenarnya, tapi dia heran kenapa dia harus jatuh lagi. Makanya kalau Yesus tidak mati bagi kita, apa jadinya kita? Habis kita semua, binasa. Bahkan orang yang sudah bertobat aja masih berproses dalam hidup ini untuk hidup terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan rekomendasi untuk kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sebab kalau orang mempermainkan kasih karunia, jelas orang ini akan dihukum Tuhan. Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan ditabur. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau kita mengikuti kehendak roh, maka kita akan menuai hidup kekal. Kalau kita memperhatikan pertumbuhan rohani kita akan tuai hidup kekal. Tapi kalau kita hanya memperhatikan pertumbuhan jasmani kita hanya peduli dengan yang jasmani, mengikuti keinginan daging, kesenangan, keinginan kita, maka kita akan menuai hidup, kita akan menuai kebinasaan yang kekal. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, coba kita lihat lagi. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa dan tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya. Kalau ada seorang berbuat dosa, itu dosa yang tidak mendatangkan. Ibu pendeta ini bikin pusing sebenarnya. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang mendatangkan maut, di bagian terakhir dikatakan, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui. 1. Alkitab katakan, barang siapa mengaku dosanya, Allah setia dan adil, dia pasti akan mengampuni kita daripada segala dosa-dosa kita. Tapi dosa yang tidak bisa diampuni yang kedua adalah dosa menghujat roh. Ya. Nah, Bapak Ibu, Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, dari Musa sampai penulis terakhir Yohanes anak Zebedeus, yang merupakan salah satu rasul daripada Yesus Kristus, yang menulis surat 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Dan cara penulisan kitab itu, ya, dari Kejadian sampai kepada Wahyu itu 1600 tahun. Ya. Tetapi kita melihat bahwa sepanjang penulisan kitab ini kita melihat bahwa ada orang yang seperti Yudas. Pelayanan, ikut Tuhan, ujung-ujungnya bunuh diri. Tetapi ada orang yang seperti Paulus, jahat, kejahatan luar biasa, ujung-ujungnya jadi pengkhotbah yang hebat. Siapa tahu? Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Dosa menghujat roh itu tidak bisa diampuni, dan saya pastikan itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang punya Roh Kudus. Ya. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu maksudnya begini, dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menerima Yesus, yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Nah, kita ini kan orang-orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kan belum tentu tidak jatuh dalam dosa. Kadang kita bisa khawatir, nah khawatir itu kan dosa. Kadang emosi. Tapi itu yang sudah pernah saya jelaskan. Bedakan antara bebek dengan ayam. Bebek itu waktu jatuh dalam air, oh dia senang luar biasa. Dia menikmati, dia berenang ke sana kemari, dia menikmati air itu. Itulah orang Kristen yang hidup dalam dosa. Dia sangat menikmati dosa. Dia tidak merasa ada
yang salah. Tapi beda dengan orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Itu seperti ayam. Ayam waktu jatuh dalam air, dia langsung keluar dari air itu. Ya, kita harus seperti ayam kalau jatuh, maksudnya. Ya, kalau jatuh, anak Tuhan yang benar itu seperti ayam. Ya mungkin kita salah ngomong, mungkin kita emosi. Alkitab bilang bahwa waktu kamu lihat perempuan dan menginginkan dia saja, kamu sudah berzina dengan dia. Ya, maka selanjutnya dikatakan jika matamu menyesatkan engkau, lebih baik engkau cungkil matamu dan buang, sekalipun itu matamu yang paling baik, daripada dengan utuh seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Anak Tuhan sejati kalau salah, kalau dia jatuh dalam dosa, pasti tidak sejahtera, pasti dia gelisah, dia tidak akan tenang, dia langsung minta ampun lalu bertobat, hidup lagi sesuai kehendak Tuhan. Itu ciri anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, ya dia jatuh, dia rasa dia tidak ada masalah, dia tidak bersalah, malah rasa diri benar. Nanti ketemu dia saja siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan sadar dan minta maaf. Kita anak Tuhan sejati, saya ingatkan sekali lagi, saudara, tidak akan sejahtera, kita tidak akan tenang, kita gelisah dan langsung tinggalkan dosa itu, ya, lalu lakukan lagi kehendak Tuhan. Anak Tuhan sejati, waktu sing ibadah beberapa kali dia gelisah, ya, dia tidak sejahtera. Tapi orang yang bukan anak Tuhan, orang yang di luar Tuhan, mau ibadah kamu tidak ibadah 1 bulan 2 bulan, dia biasa-biasa saja, ya. Saudara yang cinta Tuhan tidak mungkin biasa. Saudara akan terganggu, saudara akan merasa gelisah. Saudara lalu mulai cari hadirat Allah. Mau ibadah jam 5 pagi, jam 12 siang, saya akan jalan kaki. Karena kenapa? Kita terganggu, kita gelisah ketika kita jauh dari hadirat Tuhan. Itu anak Tuhan yang sejati, ya. Kemarin di Komsel ada seorang anak Tuhan yang kesaksian, ya, karena alasan pekerjaan sampai beberapa hari tidak ikut, mulai dari doa pemenang sampai Rabu ibadah BBI, dan itu membuat dia pikirannya sangat terganggu, ya, dia gelisah, dia tidak tenang, sampai akhirnya waktu sudah sangat malam dia datang berdoa, tapi sampai gereja susah bisa menyanyi, susah bisa berdoa lagi. Kenapa? Karena dia cuma bisa menangis buat Tuhan, di Tuhan Yesus, beta berserah saja buat Tuhan. Saya lihat dia punya kesaksian, saya dengar kesaksiannya, saya sudah berusaha, tapi pisau ini benar-benar sakit. Pisau ini benar-benar sakit, memang angkat tapi harus paling tarik sekali ya. Saya bisa. Ya, saya pikir kalau sebagian, ya, kita ya aman-aman itu kan kok orang ini bisa sangat terganggu, ya, bisa sangat gelisah, dan akhirnya datang gereja dia menangis, Tuhan, saya mau untuk saya rindu, tapi ya Tuhan, biar apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan saya, ya. Nah, itu anak Tuhan yang sejati. Waktu kita sudah 1 bulan 2 bulan tidak ibadah, kita pasti gelisah, terganggu, ya. Suami istri waktu cekcok, suami istri pasti ada cekcok, ya, pasti ada. Bahkan pelayan pun, saya yang pendeta saja pasti ada cekcok dengan suami, ya. Tapi kita akan gelisah waktu berselisih dan cepat-cepat minta maaf. Suami jangan tahan gengsi, istri juga jangan tahan gengsi, demi keharmonisan rumah tangga, demi anak ini jangan tahan gengsi. Ya, sampai suami tahan gengsi, istri tahan gengsi, anak jadi korban, ya. Kita semua masih terus berproses. Kalau kita jatuh, segera bangkit. Yang salah, segera minta maaf. Jangan tutup-tutup. Kayak Daud itu hebat. Waktu ketahuan kesalahannya, dia mengaku, iya saya salah, saya bertobat, saya minta maaf. Bukan sudah dinyatakan kesalahan, malah kita rasa diri benar, ya. Nabi Nathan waktu itu kan datang sama Daud. Nabi datang katakan, kau salah, kau berdosa. Itu fungsi Nabi kan seperti itu, ya, menyatakan kesalahan. Nabi itu kan penyampai suara Tuhan, bukan penyampai suara manusia. Lah manusia mau dengan apa kita ikut? Sorry ya. Ya kalau kita ditegur lembut hati saja, ya Tuhan, saya salah. Khotbah itu kan
lihat orang lain. Tapi khotbah waktu datang, lihat diri sendiri. Ya, Ulangan 28 ayat 47. Ulangan 28 ayat 47. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara besi. 47. Ulangan 28 ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walau kelimpahan akan segala-galanya. Ya, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Mau melayani Tuhan itu berat. Mau menghambakan diri kepada Tuhan untuk taat kepada firman Tuhan itu berat. Tidak dengan sukacita dan gembira hati, walaupun engkau kelimpahan berkat Tuhan. Ayat selanjutnya coba 48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membawakan kuk besi ke atas tekukmu sampai engkau dipunahkan. Kalau kita baca terus-menerus ke bawah, kita akan melihat banyak sekali hal kerugian-kerugian yang ditimbulkan gara-gara dosa. Dosa apa? Tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Dengan sukacita dan gembira hati, berat-berat hati. Banyak sekali berkat yang hilang, banyak masalah, banyak sakit penyakit datang. Lalu ayat 65, kalau tidak berkat yang hilang, maka di ayat 65 bilang begini. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. 66. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. 67. Pada waktu pagi engkau akan berkata, ah, kalau malam sekarang, dan pada waktu malam engkau akan berkata, ah, kalau pagi sekarang, karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Kalaupun berkat melimpah, tapi orang yang tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, artinya tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka ini yang terjadi. Mungkin isi kulkas penuh, segala sesuatu melimpah, tapi yang terjadi adalah hatinya gelisah, matanya penuh rindu, jiwanya merana, hidupnya terkatung-katung. Ya, pada waktu pagi engkau akan berkata, aduh cepat-cepat malam juga, semalam ya aduh cepat-cepat siang juga. Ya, ada yang kosong dalam hidupmu. Salah satu bentuk ajaran Tuhan adalah damai tidak ada. Mungkin kekayaan melimpah, ada segalanya, tapi kau rasa kosong, merana. Anak Tuhan, dengar, Tuhan pasti sudah merdekakan kita. Tapi saya perlu jelaskan, kalau ada yang tidak beres, segera bereskan sekarang. Karena topiknya kemerdekaan, pulang dari tempat ini harus plong. Amin. Yang jatuh bangkit, hal-hal yang harusnya kita buat tapi kita sudah tidak lakukan lagi. Saat teduh, doa pagi, pertemuan-pertemuan kudus, konsel, WBI kalau kita wanita, PBI kalau kita pria, pemuda, ya ibadah militan. Ayo bertobat, jangan kendor, jangan padamkan roh, kata firman Tuhan. Api Tuhan tidak boleh kendor dalam diri kita. Amin. Mau orang tua, mau orang muda, apalagi pelayan Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Karena itu jangan lagi menjadi hamba dosa. Yang kedua, merdeka dari apa? Merdeka dari hukum Taurat. Hukum Taurat awalnya diberikan cuma 10, ya, yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Tapi kemudian dijabarkan oleh rabi-rabi Yahudi itu menjadi ratusan, ya, dan itu sangat memberatkan. Siapa yang bisa melakukan segala hukum Taurat terus-menerus tanpa cacat? Pasti tidak ada. Nah, karena tidak ada yang bisa, itulah makanya Yesus turun ambil alih ini. Kalau tidak, kita selesai. Kita semua pasti neraka. Makanya di ayat 13 dari Galatia 3. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Kristus telah menggantikan kita, menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Maka dengan kematian Kristus kita bebas dari perhambaan hukum Taurat. Ya. Jadi saya katakan dari 10 perintah yang Tuhan berikan, rabi-rabi Yahudi menjambalkan sampai ratusan hukum. Makanya waktu Tuhan dan murid-muridnya datang, Tuhan suruh murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Rabi-rabi Yahudi protes karena pada saat itu hari Sabat. Yesus bilang, saya adalah Tuhan atas hari Sabat, yang atur hukum Sabat itu saya Tuhan. Itu yang Yesus katakan. Ya. Maka aturan-aturan atau Taurat-Taurat yang dijabarkan oleh rabi-rabi Yahudi itu, bahkan pada hari Sabat, orang kalau waktu mau melahirkan pada hari Sabat tidak boleh ada yang tolong. Orang sakit tidak boleh ditolong, tidak boleh diobati. Masa kan kalau orang sakit pada hari Sabat kita tidak boleh tolong? Tidak mungkin, harus tolong. Ya, Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya. Untuk menciptakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi kematian Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, perhatikan baik bahwa hukum Taurat itu ada 3 jenis. Yang pertama hukum tata cara, lalu hukum pemerintahan, lalu hukum moral. Yang dibatalkan oleh Yesus adalah hukum tata cara, sunat, makanan haram. Makanya sampai hari ini kita bebas mau makan babi kah, babi kecap kah, babi sei kah, babi rabus kah, babi goreng kah, babi guling kah, bebas. Ya, mau RW kah, bebas, asal jangan rakus. Lagi kolesterol naik, selesai. Ya, tidak ada yang diharamkan. Apalagi sunat. Kalau sunat karena alasan kesehatan, monggo. Tapi jangan sunat supaya selamat. Itu sudah dibatalkan oleh Tuhan. Ya. Nah, karena itu hukum Taurat yang dibatalkan adalah hukum tata cara. Lalu yang kedua, hukum Taurat yang dibatalkan adalah hukum pemerintahan. Kalau ada yang kedapatan berzina, rajam dengan batu, lempar dengan batu sampai mati. Kalau ada penyesal, dirajam dengan batu sampai mati. Ya. Nah, hukum pemerintahan ini yang dibatalkan oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Makanya setiap negara bebas atur hukumnya sendiri-sendiri. Kalau tidak, kita akan jadi seperti orang Yahudi yang ditemui berzina langsung dilempari dengan batu sampai mati. Ya, hari-hari ini negara mengatur hukumnya sendiri-sendiri karena 2 hukum ini dibatalkan oleh Tuhan. Ya, tata cara, hukum tata cara dan hukum pemerintahan. Sedangkan hukum moral itu tidak dibatalkan. Hukum moral yang mana? 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan itu tetap berlaku sampai sekarang. Jadi jangan sampai saudara bilang, "Wih, puji Tuhan, hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi, sudah ditiadakan, maka berzina tidak apa-apa." Ya, itu masih tetap berlaku. Bersyukur karena kita dibebaskan oleh kematian Yesus. Ya, tidak wajib sunat. Kalau sunat karena memang kesehatan, silakan. Tapi untuk selamat itu salah. Yang ketiga yang terakhir, anak itu atau Yesus Kristus membuat kita merdeka. Kita benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Yang ketiga, dari kematian. Ya, kita merdeka dari kematian. Karena kematian Yesus, kita bebas dari yang namanya maut. Yohanes 11 ayat 25 hingga yang ke-26. Yohanes 11 ayat 25 hingga yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah kau akan hal ini? Amin. Siapa percaya kepada Tuhan, ia akan hidup walaupun sudah mati. Amin. Kematian tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita mati pun kita tetap hidup. Amin. Yesus katakan kepada Marta dan Maria, "Barang siapa percayaku, dia akan hidup walaupun sudah mati."
Sebab Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lewat pengorbanan Kristus kita merdeka dari yang pertama apa? Dosa. Dari yang kedua, hukum Taurat. Hukum Taurat yang moral, yang 10 hukum Taurat masih tak berlaku sampai saat ini. Tapi ingat, kita bukan lagi budak hukum Taurat. Yang 2 itu sudah tidak lagi, harus ini jangan makan ini, jangan makan itu sudah tidak berlaku lagi, ya. Tetapi yang sekarang yang berlaku adalah 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan. Tapi kita melakukannya bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah menerima keselamatan, kita hidup di dalam kebenaran. Kita lakukan firman Tuhan sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes, inilah kasih kepada Allah, yaitu jika kamu melakukan segala perintah-perintahnya. Dan ingat, perintah-perintah Tuhan tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena di awal dikatakan inilah kasih kepada Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka segala firman Tuhan tidak berat. Amin. Mari setiap kita saat ini percaya kita telah dimerdekakan. Semua kita merdeka dari dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita sudah dimerdekakan. Karena itu untuk mengisi kemerdekaan, Alkitab katakan, jangan lagi kamu diri diperhamba oleh dosa, tapi jadilah hamba-hamba kebenaran. Cara mengisi kemerdekaan dengan benar, jadilah hamba-hamba kebenaran yang siap sedia, yang taat selalu kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, bebas dari hukum Taurat. Yang ketiga, bebas dari maut. Kematian tidak lagi menguasai hidup kita, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Amin. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tundukkan kepala kita, tutup Alkitab kita. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Renungkan firman Tuhan. Jangan ada hati yang menolak. Biar setiap hati di tempat ini menjadi tanah hati yang baik. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Tuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku andalkan
Sebab kami percaya Allah kami tidak pernah gagal. Rencana-Mu pasti terjadi atas hidup kami. Bapa, ini domba-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Hamba telah selesai untuk menyampaikan apa yang menjadi suara isi hati-Mu. Dan domba-domba mengenal suara tuannya. Kami percaya mereka mendengar suara Tuhan dan tidak ada hati yang keras. Kalau ada, dijauhkan dari setiap kami. Beri kami hati yang lembut, supaya kami bersedia menjadi hamba kepada Tuhan tanpa berat hati, tapi dengan sukacita. Kami mau taat kepada kehendak Tuhan. Bapa, tolong setiap kami di tempat ini meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Sebab itu Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan pribadi-Mu. Tuhan, tolong setiap umat-Mu di tempat ini. Dan hamba percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kami telah dimerdekakan dari dosa. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang masih menjadi budak dosa. Berdoa Tuhan, setiap mereka yang masih terikat dengan dosa, saat ini kami berdoa, kami patahkan, kami hancurkan segala ikatan belenggu dosa di dalam nama Yesus. Kami percaya dalam hadirat Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau lihat setiap mereka yang rindu dibebaskan daripada segala keterikatan dosa. Kami berdoa Tuhan, lepaskan mereka, bebaskan mereka. Sebab kami tahu dalam firman-Mu mereka dimerdekakan. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Kami bukan lagi budak dosa, kami hamba kebenaran. Kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin dalam hidup ini kami masih terus berproses, kami masih terus jatuh bangun, tapi kami mau terus hidup dalam kehendak Tuhan. Waktu kami jatuh, kami tahu darah-Mu tersedia bagi kami untuk menyucikan kami, untuk hidup lagi dalam kebenaran. Tuhan, ajar kami supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kami tidak mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, untuk menyelubungi dosa-dosa kami, untuk hidup sesuai hawa nafsu. Tapi kami mau pakai kemerdekaan untuk menjadi hamba Kristus, untuk menjadi hamba kebenaran. Diberkatilah setiap kami yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Hamba percaya Roh Kudus terus tuntun setiap umat-Mu dalam seluruh kebenaran-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, kami akan mendapati kehidupan kami, bahwa kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar semua kami di tempat ini berbuah. Kami membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Kami membawa banyak orang dari gelap kepada terang Allah yang ajaib. Sebab kami percaya Tuhan, kuasa Allah itu ada dalam kehidupan kami. Kami terus dituntun oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua kami di tempat ini sudah disembuhkan, sudah diberkati, sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. Kami mengalami perkara-perkara besar di dalam hadirat Tuhan. Kami sementara akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tolong berkati setiap persembahan kami. Kami beri dengan sukacita, dengan tulus hati. Karena dari Tuhanlah kami menerima segala yang terbaik. Dan biar persembahan ini dapat menopang pekerjaan Tuhan, baik untuk misi, untuk pembangunan gereja, bahkan persembahan syukur kami yang kami persembahkan, perpuluhan yang kami kembalikan buat Tuhan. Kami berikan semuanya dengan tulus hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Siapkan persembahan Bapak Ibu semua, dan selamat memari. Tuhan Yesus memberkati. Sumber dari segalanya. Kebenaran yang selalu benar.
Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Allah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkau alasan kami hidup, kami bernafas, jantung kami masih berdetak, nadi kami masih berdenyut, itu karena Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang lupa diri, tapi kami akan selalu mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Kami akan selalu menjadi hamba yang setia, yang taat kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa, anugerah-Mu bagi kami membuat kami tidak akan sama lagi. Kami pulang, kami berbeda. Kami pulang, kami semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga tidak ada dari antara kami yang bisa menyombongkan diri ini karena kami, ini karena kekuatan kami. Tapi kami akan berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh Kudus yang ada dalamku, yang memampukan aku untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan bagi semua umat-Mu dalam minggu berjalan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap kami Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan Yesus, lindungilah umat-Mu daripada segala yang jahat. Lindungilah umat-Mu dari segala pekerjaan iblis setan yang mencoba menyalahkan mereka daripada Tuhan. Kami berdoa biar dalam pekerjaan, usaha, bisnis daripada umat-Mu senantiasa berkat Tuhan melimpah atasnya. Kami berdoa dijauhkan daripada segala macam kerugian, dijauhkan daripada segala hal-hal yang Tuhan Yesus tidak dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar umat-Mu di tempat pekerjaan, usaha, bisnis mereka senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya di tempat kerja mereka itu ladang mereka untuk melayani Tuhan. Untuk itu sebabnya Tuhan, biar di setiap tempat kerja kami, tempat studi kami tahu Tuhan, kami menjadi terang-Mu, kami menjadi saksi Kristus untuk semua orang, membawa banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu dalam minggu berjalan Tuhan, buat berhasil. Di dalamnya nama Tuhan
ditinggikan, diagungkan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan batalkan itu dalam nama Yesus. Biar semua Tuhan apa yang kami lakukan selalu dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa genapi rencana-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa ketika kami serius sungguh-sungguh dengan Tuhan, kami percaya Tuhan semua anak-anak kami, keluarga kami Tuhan akan selamatkan. Kami berdoa bagi setiap mereka di mana kami telah menyampaikan firman Tuhan, kami telah ceritakan tentang Tuhan. Kami minta Tuhan selamatkan mereka. Kami percaya firman Tuhan yang pergi tidak pernah kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan keselamatan dalam kehidupan setiap mereka yang telah mendengarnya. Aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkati umat-Mu. Kami berdoa biar Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang di rumah karena mungkin dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan mereka yang ada di tempat ini dalam keadaan lemah tubuh, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan secara total bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahkan kalau Tuhan izinkan sampai hari ini mereka masih dalam keadaan yang lemah secara tubuh, kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Kami tahu bahwa justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kami berdoa biar senantiasa kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan bawa umat-Mu untuk hidup dalam keintiman, dalam hubungan dengan Tuhan, sehingga kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang mati rohani, tapi kami benar-benar hidup rohani kami, jasmani kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya sampai Tuhan datang, rohani kami telah menjadi dewasa dan siap untuk masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Biar terus Tuhan dandani kami semakin cantik, semakin indah di hadapan Tuhan, sebab kami tahu waktu Tuhan singkat, tidak lama lagi Tuhan akan segera kembali. Biar kami menjadi orang-orang yang tidak malu-malu untuk memberitakan tentang Tuhan, terkhususnya bagi keluarga kami. Kami tidak mau keluarga kami mati dalam kesia-siaan, karena Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, Engkau berkenan kepada pertobatan orang fasik. Kami berdoa Tuhan, pakai seluruh kehidupan kami, pakai hidup ini Tuhan menjadi saksi-Mu, untuk terus menceritakan tentang Tuhan, untuk terus membawa orang-orang dari gelap kepada terang Allah yang ajaib. Kami berdoa tidak ada umat Tuhan yang mandul. Semuanya Tuhan Yesus, mereka akan berfungsi bagi kerajaan surga dan menghasilkan banyak buah, dan semua orang akan menikmati buah-buah yang manis dari kehidupan kami. Terutama Tuhan akan melihat dan mendapati kami berbuah dan terus berbuah. Kami berdoa setiap kami yang mengalami proses karena kami berbuah dan terus dibersihkan oleh Tuhan. Doa kami, Tuhan kuatkan setiap kami dalam setiap proses yang ada, supaya tidak ada yang mundur daripada kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada di luar kota ini dalam menuntut studi. Bahkan kami berdoa bagi Tuhan keluarga kami, suami, istri, bahkan anak-anak kami yang ada di luar kota ini. Tuhan kami berdoa perlindungan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa aman dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan daripada segala kecelakaan, sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan sampai kepada maut. Tuhan pakai mereka bagi kemuliaan Tuhan. Mereka yang sedang dalam studi, Tuhan berikan keberhasilan. Bahkan mereka yang sedang mengikuti tes, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, pelayan-pelayan yang ada di gereja-gereja cabang pun Tuhan memberkati. Bapak Ibu Gembala, Bapak Yeremia dan Ibu juga yang ada di Larat, Tuhan memberkati pelayanan mereka di sana biar menjadi berkat. Bahkan proses pelantikan sebagai gembala negara, Tuhan kuatkan hamba-Mu Ibu Maria sehingga dia dapat menggembalakan jiwa-jiwa yang dilarang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Proses pembangunan gereja juga hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar semuanya rampung dan selesai dalam pertolongan Tuhan. Apa yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan adakan. Bahkan setiap persembahan kami dapat menopang pembangunan gereja yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus, tukang-tukang yang terbaik pun Tuhan kirimkan dalam nama Yesus, biar proses pembangunan yang akan terus berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami percaya dalam kesatuan hati, 2-3 orang sepakat meminta apa saja Tuhan akan memberikannya. Kami berdoa, kami minta damai atas Tanimbar, kami minta sejahtera atas Tanimbar, kami minta Tuhan keselamatan terjadi atas Tanimbar. Kami katakan lawatan Allah terjadi atas Tanimbar, atas Selaru, atas Yamdena, atas setiap kecamatan-kecamatan yang ada dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa Tuhan selamatkan. Di mana benih firman Tuhan telah ditaburkan, Tuhan bekerja selamatkan
sehingga kami akan melihat ladang menguning di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan karena kami percaya waktu yang singkat Tuhan bekerja, firman Tuhan berlari, dan kami mau terus berlari, kami mau terus bekerja, roh kami akan terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami selesai dengan ibadah kami di saat ini. Yang punya ulang tahun dalam minggu ini pun Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan senantiasa dianugerahkan bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Namun sebelumnya kami akan terima berkat daripada Engkau. Tuhan, mari bangkit berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kebajikan, kemurahan mengikuti langkahmu kemanapun engkau pergi. Mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Hamba mohonkan berkat ini turun oleh semua umatmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sebentar untuk kita sama-sama dengarkan pengumuman. Iya, apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum Bapak Ibu pulang, kita akan mengingatkan jadwal ibadah dalam sepekan. Tapi sebelumnya dari tempat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau ada dalam kasih Tuhan, dipersilakan berdiri. Tidak ada? Baik. Jadwal ibadah dalam sepekan dimulai pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Ada menara doa anak bersama GSM yang dilaksanakan di ruang menara doa gereja pada pukul 5:30 sore, dan pada pukul 7 malam ada menara doa remaja yang dilaksanakan di gereja. Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 ada menara doa KPA yang dilaksanakan di gereja pada pukul 7 malam. Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 ada ibadah fellowship PBI dan WBI dalam menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di rumah Ibu Pendeta Maria Teng dengan nama Samping Bank Modern. Ibadah dilaksanakan pada pukul 6 sore. Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 ada ibadah komsel wilayah yang dilaksanakan di wilayah masing-masing pada pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 ada ibadah remaja atau teens yang dilaksanakan di gereja pada pukul 5 sore. Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 ada doa puasa dan pengurapan dilaksanakan di gereja pada pukul 12 siang, dan pada pukul 7 malam ada ibadah pemuda atau youth yang dilaksanakan di gereja. Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 ibadah raya tetap dilaksanakan 2 kali pada pukul 8 dan pada pukul 10 pagi, dan bersamaan dengan ibadah raya ada ibadah anak yang dilaksanakan di pastor gereja pada pukul 9 pagi. Disampaikan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa pada hari Selasa dan hari Rabu tepatnya pada tanggal 20 dan 21 Agustus akan dilaksanakan perkunjungan
pastoral ke rumah jemaat oleh gembala dan staf penggembalaan, dan perkunjungan dimulai pada pukul 5 sore. Gembala, staf penggembalaan dan jemaat GBI Hati Hamba mengucapkan selamat berbahagia buat Bapak J. Kormasela dan Ibu Maria Desa atas kelahiran anak pertama seorang putri yang diberi nama Esther Lina Kormasela pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Tuhan Yesus memberkati. Dan informasi terakhir berasal dari Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Pesparawi bahwa akan dilaksanakan audisi untuk persiapan lomba banding nyanyi tingkat provinsi di bulan Februari 2025 di Kota Ambon. Dan audisi ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 bertempat di Gedung Gereja Ebenezer Somaki pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikutnya bisa menghadiri kegiatan tersebut dengan persyaratan usia 20 sampai 50 tahun, menguasai not angka dan mendapat izin dari suami atau istri. Pada saat mengikuti kegiatan audisi mohon membawa fotokopi KTP dan surat nikah 1 lembar bagi yang sudah menikah. Demikian pemberitahuan ini. Dan ibadah kita telah selesai. Saya kembalikan Bapak Ibu ke rumah masing-masing dengan ucapan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh,
Mari Tamorin kita berdoa.